Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di pertemuan ketiga ini dengan mata pelajaran matematika peminatan, yang mana pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai persamaan kosinus, dan selanjutnya kalian akan dikenalkan dalam bentuk persamaan trigonometri, persamaan tangen. Komputasi dasarnya masih sama, itu 3.1, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, tetapi untuk pertemuan ini dalam fungsi tangen. Kemudian 4.1-nya itu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri dalam fungsi tangen. Nah, di sini sudah ada grafik fungsi tangennya. Nilai maksimum fungsinya yaitu tak hingga, nilai minimumnya fungsinya itu juga tak hingga, periode fungsinya 180 derajat. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Jadi fungsi tangen ini berbeda dengan sin dan cos. Sin dan cos itu periode fungsinya 360 derajat kan, perputarannya dia kelipatan 360 derajat. Untuk tangen dia 180 derajat karena fungsi maksimum dan minimumnya yaitu tak hingga. Penyelesaian umum persamaan trigonometrinya masih sama. Kita memakai fungsi tan X sama dengan tan alfa. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat untuk satuan derajat. Untuk satuan radiannya tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali phi. Contoh soal persamaan trigonometrinya dalam bentuk derajat dan radian dalam fungsi tangen. Kalau untuk fungsi tangen, dia rumusnya hanya satu ya, tidak memakai rumus atau, yaitu hanya menggunakan tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Cukup batas itu, karena fungsi tangennya itu dia kelipatannya tidak 360, karena ada fungsi tak hingga tadi kan. Karena jadi dia hanya 180 derajat saja. Cuma satu rumusnya. Langsung saja contoh soal yang pertama. Karena ini sudah pertemuan ketiga fungsi tangen, jadi Bu harap kalian sudah bisa ya untuk mengerjakan soal-soalnya. Karena kalau kita sudah bisa di fungsi cos, sin, jadi untuk tangennya dia gampang, tinggal nurut-nurut saja. Masukkan rumusnya, tinggal dicari himpunan penyelesaiannya. Lihat contoh nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 tan 2X dikurang 30 derajat dikurang akar 3. Untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Jadi intervalnya dari 0 sampai 180 derajat. Lihat penyelesaiannya. 3 tan sama dengan 3 tan 2X dikurang 30 derajat dikurang akar 3 sama dengan 0. Ya kan, 3 tan turun, 2X kurang 30 turun, min akar 3 pindah ruas menjadi positif akar 3. Kemudian turun tan 2X kurang 30 derajat sama dengan 3 tadi, kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi 1/3 akar 3. Kita cari berapa tan dari 1/3 akar 3, yaitu tan 30 derajat. Nah, tinggal masukkan rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. X-nya tadi 2X dikurang 30. Alfanya yaitu 30. Jadi 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 2X sama dengan min 30 pindah ruas jadi plus 30. Jadi 30 tambah 30 yaitu 60 derajat. Masih ada angka 2-nya, kita sama-sama bagi 2. Dapatnya X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 90. Kita masukkan K untuk bilangan bulatnya, K sama dengan 0.
dapatnya 30 derajat. K sama dengan 1 dapatnya 120. Kalau untuk K2-nya tidak memenuhi karena dia sudah melewati interval. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 30 derajat dan 120 derajat. Sekarang contoh soal nomor 2. Tentukan penyelesaian persamaan akar 3 tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan min 1. Untuk x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Masih sama, kita lihat penyelesaiannya. Akar 3 tan 2x ditambah 10 sama dengan min 1. Akar 3-nya kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadi min 1 per akar 3. Di bawahnya akar 3 kita rasionalkan, dikali akar 3 dikali akar 3. Min 1 dikali akar 3 yaitu min akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi dapatnya min 1 per 3 akar 3. Kita cari nilai tan berapa yang hasilnya min 1 per 3 akar 3, yaitu tan 150. Dapat nilai alfanya, masukkan rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. X-nya tadi 2X ditambah 10 derajat kan? Alfanya 150. Masukkan, kemudian 10-nya pindah ruas, positif 10 jadi negatif 10. Jadi 150 dikurang 10 yaitu 140. Masih ada angka 2-nya, sama-sama dibagi 2. Dapatlah nilai X-nya itu 70 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Dapat X-nya, kita masukkan lagi untuk K sama dengan bilangan bulat. Untuk K0-nya dapat 70 derajat, K1-nya 160, K2 dan K3-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 70 derajat, 160 derajat, 250 derajat, dan 340 derajat. Mudah bukan? Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Lihat penyelesaiannya. Tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0. Tan kuadrat X sama dengan min 3, pindah ruas jadi positif 3. Hilangkan kuadratnya, jadi tinggal tan X sama dengan kuadrat dihilangkan menjadi akar. Jadi tan X sama dengan akar 3. Kita cari berapa nilainya akar 3, itu 60 derajat. Udah masukkan nilai X-nya sama dengan alfanya 60. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Oke, sudah kita cari untuk K0, K1, dan K2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 60 derajat dan 240 derajat. Sekarang soal keempat. Soal keempat ini ya berbentuk radian. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri tan X sama dengan akar 3. Untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 2V. Penyelesaian tan X sama dengan akar 3. Karena dia langsung akar 3, jadi kita cari aja tan berapa yang hasilnya akar 3. Yaitu tan dari 60 derajat. Karena bentuknya radian, kita ubah ke dalam bentuk radian. Jadi 60V per 180 derajat. Sama-sama dibagi 60, hasilnya 1 per 3V. X sama dengan rumus radiannya alfa ditambah K dikali V. Masukkan nilai alfanya 1 per 3V ditambah K dikali V. Masukkan nilai K0 dan K1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 1 per 3V dan 4 per 3V. Easy ya. Sangat-sangat easy. Kemudian contoh soal yang terakhir dalam bentuk radian. Lihat soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari tan X dikurang 3V per 4 sama dengan 1
Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2V. Penyelesaiannya, tan X dikurang 3V per 4 sama dengan 1. Kita cari tan berapa yang hasilnya 1, yaitu 45 derajat. Alfanya 45 derajat, kita ubah ke dalam bentuk radian menjadi 45V per 180 derajat. Sama-sama dibagi 45, dapatnya 1 per 4V. Kemudian masukkan rumus X-nya, X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Nilai X-nya tadi, X dikurang 3V per 4. Nilai alfanya 1 per 4V ditambah K dikali V. X sama dengan, itu kan min 3V per 4. Kita pindah ruaskan, itu min jadi plus. Jadi 1 per 4V ditambah 3V per 4 ditambah K dikali V. 1 per 4 ditambah 3 per 4, 4 per 4 kan. Nah, 4 per 4 kan 1, 4 bagi 4 1, jadi tinggal V. Jadi rumus X-nya sama dengan V ditambah K dikali V. Masukkan angkanya. Untuk bilangan bulat K sama dengan 0. V ditambah 0 dikali V, hasilnya V. V itu sama dengan 180 derajat ya. Kemudian untuk K1-nya dapat 2V. Untuk K2-nya 3V, tidak memenuhi interval. Jadi himpunan penyelesaiannya itu V dan 2V. Oke, Bu rasa cukup untuk contoh soal persamaan tannya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut, baik itu searching di Google maupun buku-buku referensi lainnya, dan bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Ibu harap karena ini sudah tan, sin cos kemarin sudah bisa kalian, jadi tan ini untuk melengkapinya insya Allah mudah, gampang, dan easy. Untuk pertemuan selanjutnya lagi nanti masih dalam persamaan trigonometri, tetapi dengan subbab dan indikator yang lainnya. Dan setelah Ibu siapkan latihannya, silakan kalian kerjakan.